Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau anak-anak ibu menonton video berikut ini. Cek bisa. Pelabuhan Panjang Bandar Lampung kembali disandari kapal dagang internasional berkapasitas 3.000 kontainer. Ya, dengan terus masuknya kapal dagang internasional ke Pelabuhan Panjang, maka komoditas pertanian bisa langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus transit terlebih dahulu ke Jakarta ataupun Surabaya. Pelabuhan Panjang Bandar Lampung kembali disandari kapal dagang internasional berkapasitas 3.000 kontainer. Bersandarnya kapal peti kemas sepanjang 241 meter ini menandakan terminal Panjang Bandar Lampung ini sudah semakin mapan dalam melayani perdagangan internasional jalur laut. Kapal dagang internasional ini akan mengangkut komoditi agrobisnis asal Provinsi Lampung dan wilayah Sumatera bagian selatan seperti kopi, kakao, karet, dan komoditas hasil pertanian lainnya. General Manager PT Pelindo II Panjang Bandar Lampung, Derajat Sulistyo mengatakan berubahnya Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan internasional sangat menguntungkan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat pertanian. Selain itu dengan merapatnya kapal keagenan Maj sepanjang 241 meter dan berkapasitas angkut 3.000 kontainer ini membuktikan Pelabuhan Panjang semakin dipercaya oleh dunia internasional sebagai salah satu pelabuhan kelas dunia. Peningkatan improvisasi kinerja kita terus secara terus-menerus baik dari kinerja pelayanan maupun kapasitas. Ini PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang terus berbenah diri, salah satunya bagaimana bisa menghadirkan kapal-kapal yang memang berkapasitas besar untuk menampung kegiatan ekspor maupun impor yang ada di wilayah Pelabuhan Panjang, khususnya Provinsi Lampung. Nah, bagaimana? Anak-anak ibu sudah melihat videonya? Apa yang anak-anak ibu lihat? Betul sekali, yaitu kegiatan penurunan dan pengangkutan barang yang ada di pelabuhan. Video ini juga memperlihatkan bagaimana pelabuhan itu bekerja, yang nantinya akan mempermudah kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Video yang anak-anak ibu nonton tadi itu akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi perdagangan internasional. Anak-anak ibu harus menyimak video pembelajaran ini sampai akhir ya, karena di akhir akan ada penugasan untuk anak-anak ibu. Jadi tonton videonya sampai akhir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu mau menjelaskan dulu indikator apa yang hendak kita pelajari pada hari ini dan tujuan pembelajaran apa yang hendak kita capai pada hari ini. Indikator yang pertama menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Yang kedua yaitu menjelaskan apa itu ekspor dan apa itu impor. Yang ketiga menjelaskan manfaat dari kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Dan yang terakhir itu menjelaskan dampak negatif dari ekspor dan impor. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, siswa juga mampu menjelaskan apa itu ekspor dan impor, menjelaskan manfaat dari ekspor dan impor, dan dampak negatif dari ekspor dan impor, serta mengemukakannya dalam bentuk lisan dan memunculkan rasa ingin tahunya dan memiliki sikap kritis, kreatif, dan inovatif. Tidak hanya dilakukan dalam satu negara saja, tetapi dilakukan juga antar negara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri. Oleh karena itu, ia harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Contohnya saja negara Amerika. Kita sama-sama tahu bahwa negara Amerika Serikat merupakan negara yang superpower. Tetapi negara Amerika Serikat juga membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan di negaranya. Nah, seperti Amerika tidak dapat memproduksi minyak di negaranya sendiri.
Karena untuk memenuhi kebutuhannya, maka Amerika membeli minyak ke negara Timur Tengah. Jadi intinya, tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri. Karena barang-barang yang dihasilkan oleh satu negara dengan negara lainnya itu berbeda. Karena perbedaan inilah terjadi pertukaran hasil antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi, apa itu perdagangan internasional? Yaitu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bicara perdagangan internasional, anak-anak ibu sudah mempelajari perdagangan di dalam negeri pada kelas 8. Nah, apa perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri? Mari kita lihat. Pertama, perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan di dalam satu wilayah. Contohnya, negara Indonesia hanya melakukan di Indonesia saja, atau negara Malaysia perdagangannya hanya dilakukan di negara Malaysia saja. Sedangkan perdagangan internasional, proses kegiatan perdagangannya dilakukan di wilayah antar negara, misalkan antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Thailand, ataupun Timur Tengah dengan Amerika. Perbedaan yang kedua, perdagangan di dalam negeri antara penjual dan pembeli itu berinteraksi atau bertemu secara langsung. Sedangkan perdagangan internasional antara penjual atau pembeli itu tidak bertemu atau tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, perdagangan di dalam negeri menggunakan mata uang yang sama. Contohnya Indonesia, mata uangnya rupiah, jadi hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Sedangkan perdagangan internasional itu menggunakan mata uang yang berbeda, karena proses perdagangannya itu antar negara, misalkan antara Indonesia dan Malaysia. Tentu Indonesia memiliki mata uang rupiah, sedangkan Malaysia memiliki mata uang ringgit. Jadi mata uangnya berbeda. Yang keempat, perdagangan di dalam negeri tidak menggunakan biaya masuk, sedangkan perdagangan internasional menggunakan biaya masuk atau pajak. Yang kelima, kualitas barang di dalam negeri bervariasi. Contohnya saja seperti beras. Beras itu memiliki kualitas premium, super, biasa, dan rendah. Itu barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Sedangkan di perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan perdagangan di dalam negeri itu hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya itu hukum internasional. Dalam perdagangan internasional, anak-anak ibu pasti mendengar istilah ekspor dan istilah impor. Nah, mari kita lihat apa itu ekspor dan apa itu impor. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Lembaga atau orang yang melakukan ekspor ini disebut dengan eksportir. Yang kedua, impor. Impor adalah satu kegiatan pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri, yang nantinya akan dijual di dalam negeri. Badan atau orang yang melakukan impor ini disebut dengan importir. Materi selanjutnya mengenai manfaat ekspor dan manfaat impor. Nah, apa sih manfaat kita melakukan ekspor dan apa manfaat kita melakukan impor? Mari kita lihat satu-satu. Manfaat dari ekspor. 1. Menambah devisa negara. Karena kita melakukan banyak ekspor ke berbagai negara, tentu itu akan mendatangkan keuntungan kepada negara kita, sehingga itu akan menambahkan devisa negara. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk lokal. Semakin banyak permintaan barang di dalam negeri oleh luar negeri, maka semakin meningkat pula kegiatan produksi di dalam negeri. Contohnya saja, batik merupakan khas Indonesia. Ketika batik dipasarkan di luar negeri, sehingga permintaan batik di luar negeri akan meningkat. Oleh karena itu, produksi di dalam negeri juga akan meningkat, sehingga akan memperluas produk di pasar lokal. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dengan kegiatan ekspor akan memperluas lapangan kerja. Contohnya seperti batik tadi. Ketika permintaan batik di luar negeri meningkat, maka produksi di dalam negeri juga meningkat, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Maka dari itu akan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat dari impor. Yang pertama, memperoleh bahan baku.
Contohnya saja, ketika Indonesia tidak mempunyai bahan baku untuk membuat besi ataupun baja, maka Indonesia akan mengimpor dari luar negeri atau membelinya. Nah, manfaat yang kedua adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri. Contohnya saja, seperti Indonesia ingin membuat pesawat, tetapi Indonesia tidak memiliki alat-alat untuk memproduksi pesawat tersebut. Makanya dengan adanya impor ini, Indonesia bisa memiliki barang-barang tersebut yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya kita masuk kepada dampak negatif dari kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor dan kegiatan impor ini tidak hanya mendatangkan dampak positif saja bagi masyarakat dan negara tentunya, tetapi juga mendatangkan dampak negatif, terutama kegiatan impor. Mari kita lihat apa dampak negatif dari kegiatan impor. Pertama, meningkatkan angka pengangguran. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena seharusnya lapangan pekerjaan yang harusnya tersedia karena kita melakukan impor atau satu negara itu melakukan impor, maka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan itu tidak ada. Sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran di suatu negara. Yang kedua, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Contohnya saja, misalkan satu negara mengimpor beras dari negara lain karena negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Biasanya, barang-barang yang diimpor ini lebih murah dari barang dari dalam negeri. Maka dari itu, akan menimbulkan persaingan antara barang-barang impor dengan barang-barang dari lokal. Yang ketiga, itu akan memunculkan sifat konsumerisme, yaitu impor yang secara berlebihan. Jika satu negara itu sudah memiliki sifat konsumerisme, maka itu akan mengurangi devisa negaranya, karena negara tersebut selalu mengimpor dari luar negeri. Jadi, menurut anak-anak ibu, mana yang lebih baik antara kegiatan ekspor atau kegiatan impor? Nah, pasti anak-anak ibu menjawab kegiatan ekspor. Betul sekali, karena kegiatan ekspor ini tentu akan menambah devisa negara dan juga memperluas lapangan pekerjaan. Tapi alangkah lebih baik suatu negara itu antara kegiatan ekspor dan kegiatan impornya itu seimbang. Jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk masyarakatnya, maka negara tersebut mau tidak mau harus impor. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu paham? Ibu harap anak-anak Ibu paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, mari kita review lagi materi yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir. Yang pertama, kita mempelajari apa itu perdagangan internasional. Yang kedua, kita mempelajari perbedaan antara perdagangan di dalam negeri dengan perdagangan internasional. Yang ketiga, kita mempelajari apa itu ekspor dan apa itu impor. Yang keempat, kita mempelajari manfaat dari kegiatan ekspor dan manfaat dari kegiatan impor. Dan terakhir, kita mempelajari dampak negatif dari kegiatan impor. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, akan ada penugasan untuk anak-anak Ibu semua. Nah, apa tugasnya? Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mencari materi untuk besok, yaitu faktor penyebab dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Tugas ini anak-anak Ibu catat di kertas double folio, setelah itu difoto dan dikirim ke grup WA kelas kita. Nah, batas pengumpulan tugas ini sampai jam 10.00. Berarti besok anak-anak Ibu harus mengumpulkannya jam 10 pagi. Apakah anak-anak Ibu paham mengenai tugasnya? Ibu harap anak-anak Ibu paham.
Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan kerjakan tugasnya. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.